Bayangkan, jika kamu diberi waktu 12 jam untuk berbuat jahat, bahkan membunuh, tanpa harus takut dihukum. Tapi ingat, di saat yang sama, kamu juga bisa menjadi korban. Tidak ada hukum, tidak ada belas kasihan. Inilah gambaran dunia dalam film yang akan kita saksikan berikut ini. Film diawali di sebuah restoran, tempat seorang perempuan bernama Eva bekerja. Hari itu terasa berat bagi semua orang. Waktu terus berjalan, dan hanya tersisa 2 jam lagi sebelum malam pembersihan dimulai. Eva dan rekan-rekannya segera menutup restoran dan bersiap pulang. Di perjalanan, suasana kota terasa berbeda dan mencekam. Orang-orang tampak sibuk mempersiapkan diri. Ada yang menimbun makanan, ada yang membeli senjata untuk bertahan hidup. Bahkan, beberapa orang terang-terangan menawarkan jasa perlindungan dengan harga yang sangat mahal. Semua orang tahu, begitu malam pembersihan dimulai, tidak ada hukum, tidak ada belas kasihan. Hey sweetheart, how you doing? How you doing? You gonna need some for protection tonight? No, good. Uzi, Beretta? Look, on the cheap. Sesampainya di depan pintu apartemennya, Eva dikejutkan oleh Diego, pria yang selalu mabuk dan terobsesi padanya. Tatapannya membuat Eva tak nyaman, namun ia memilih masuk tanpa menanggapi. Di dalam apartemen, terlihat ayah Eva dan adiknya, Kali, sedang menonton siaran seorang tokoh yang terang-terangan menentang malam pembersihan. Suasana langsung memanas ketika Eva masuk. Sang ayah memarahinya karena pulang terlambat, sementara waktu malam pembersihan tinggal menghitung menit. Eva menjelaskan bahwa ia terlambat karena membeli obat untuk ayahnya. Namun bukannya tenang, sang ayah justru semakin marah. Ia mengatakan membeli obat adalah hal sia-sia. Penyakitnya sudah terlalu parah untuk disembuhkan. Dengan nada dingin, ayahnya pergi sambil berpesan agar semua pintu dikunci rapat dan tidak ada yang keluar rumah malam ini. Namun Eva menyimpan rahasia. Malam ini ia justru akan pergi bersama seseorang demi mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang pria bernama Leo sibuk mempersiapkan senjatanya. Malam pembersihan kembali tiba. Dan baginya, ini bukan sekadar malam tanpa hukum. Leo bukan sekadar ingin bertahan hidup. Ia punya tujuan lain. Setahun lalu pada malam pembersihan, seorang pria menabrak anaknya hingga tewas. Dan pelaku itu tak pernah tersentuh hukum. Malam ini, saat malam pembersihan kembali dimulai, Leo tidak berniat bersembunyi. Ia keluar dengan satu tujuan, membalas dendam. Di tempat berbeda, sepasang kekasih bernama Lisa dan Shane sedang berkendara pulang. Sepanjang jalan, mereka melihat hal yang sama. Orang-orang sibuk mempersiapkan diri menyambut malam pembersihan. Mereka sempat berhenti di sebuah minimarket untuk membeli keperluan. Namun, suasana di antara Lisa dan Shane terasa dingin, seolah hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Setelah selesai berbelanja, keduanya kembali ke mobil. Tiba-tiba seorang pria dengan wajah dicat menabrak Shane. Mereka tersentak kaget. Pria itu hanya menatap mereka dengan sorot mata mengerikan, lalu pergi bergabung dengan teman-temannya. Dari cara mereka memandang, jelas Lisa dan Shane telah menjadi target saat malam pembersihan dimulai. Merasa tak aman, Shane segera mengajak Lisa pergi dari tempat itu. There. Dan benar saja, tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok tanpa alasan yang jelas. Mesin mati total. Lisa dan Shane panik. Mereka mencoba meminta bantuan kepada para pengguna jalan lain yang melintas, namun tak satu pun berhenti. Semua orang memilih menutup mata dan pergi. Shane kemudian mengecek ke bawah mobil. Dan betapa terkejutnya dia. Kerusakan itu bukan kecelakaan. Mobil mereka sengaja disabotase. Belum sempat mereka mencerna kenyataan itu, sosok pria misterius dengan wajah bercat yang sebelumnya menabrak Shane muncul kembali. Kali ini, dia tidak sendirian. Teman-temannya ikut datang, berdiri menunggu, seolah hanya menanti satu hal. Dimulainya malam pembersihan. Kini semuanya jelas. Merekalah yang merusak mobil itu. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua melarikan diri dari tempat itu. Sirine panjang akhirnya meraung memecah udara. Malam pembersihan resmi dimulai. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Sementara di sisi lain kota, orang-orang justru turun ke jalan. Mereka membawa senjata,
siap membunuh siapapun yang mereka temui tanpa konsekuensi. Di tengah kekacauan itu, Shane dan Lisa masih terjebak di jalanan, tanpa tempat berlindung dan tanpa tahu kemana harus lari. Adegan berpindah ke Leo yang sedang mengemudi menuju targetnya. Di sepanjang jalan, ia melihat orang-orang mulai membunuh satu sama lain. Sementara itu Lisa dan Shane terus berlari menyusuri jalanan. Mereka kebingungan mencari tempat berlindung, karena semua orang di luar sudah mulai berburu saat malam pembersihan dimulai. Fuck, it's them. We gotta move. Di sisi lain, Eva dan adiknya kali sedang berada di rumah menyiapkan makan malam. Saat hendak memanggil ayah mereka, keduanya terkejut karena sang ayah tidak ada. Di atas meja mereka menemukan sepucuk surat. Isi surat itu menjelaskan bahwa ayah mereka pergi dengan sengaja untuk menjadi korban orang-orang kaya yang ingin ikut serta dalam malam pembersihan. Nyawanya dibayar $100.000 dan uang itu akan dikirim ke rekening Eva. Eva dan Kali hanya terdiam setelah membaca surat tersebut. Belum hilang rasa sedih Eva dan Kali. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar apartemen. Saat melihat keluar, mereka mendapati sekelompok orang bersenjata berkeliaran di depan gedung. Situasi itu membuat mereka panik. Tak lama kemudian, suara tembakan memecah suasana dan pintu apartemen mereka rusak. Pelakunya adalah Diego, pria yang selama ini terobsesi pada Eva. Diego datang khusus untuk mencarinya. Eva dan Kali ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Tetapi Diego menolak. Ia merasa selama ini diabaikan oleh Eva, dan malam pembersihan ini ia jadikan alasan untuk melampiaskan dendamnya. Thought your little weak-ass protection was gonna keep me out of what Birdcage Buster. Saved up a lot of pennies for this bitch, let me. Namun sebelum Diego sempat bertindak, sekelompok orang bersenjata tiba-tiba muncul dan langsung menembaknya hingga tewas. Mendengar tembakan, Eva dan Kali bersembunyi di dalam lemari. Orang-orang bersenjata itu menyisir apartemen hingga akhirnya menemukan mereka. Eva dan Kali diseret keluar dan dipaksa turun ke bawah. Di sepanjang tangga, terlihat banyak penghuni apartemen sudah terbunuh. Saat tiba di luar gedung, sebuah truk telah menunggu. Di sanalah Eva dan Kali sadar mereka akan dieksekusi dengan senjata mesin. Namun sebelum Eva dan Kali dieksekusi, Leo tiba-tiba muncul. Tanpa ragu, ia menghabisi orang-orang bersenjata itu satu persatu. Ternyata sejak awal, Leo sudah melihat Eva dan Kali diseret keluar dari apartemen. Awalnya ia berniat mengabaikan mereka, namun hati nuraninya berkata lain. Leo memilih berhenti untuk menolong mereka. Di saat yang sama, Shane dan Lisa juga berada di lokasi tersebut. Awalnya mereka hanya bersembunyi di balik mobil Leo. Namun karena mobil itu tidak terkunci, mereka akhirnya masuk ke dalam dan bersembunyi. Setelah menyelamatkan Eva dan Kali, Leo berniat pergi sendirian. Tapi sekali lagi, hatinya tak tega. Akhirnya, ia mengajak Eva dan Kali menuju mobilnya. Sesampainya di mobil, mereka terkejut. Shane dan Lisa sudah berada di dalam. Leo langsung meminta mereka keluar. Namun Shane memohon, memintanya ikut pergi bersama mereka. Namun Leo tetap menolak. Saat perdebatan terjadi, ternyata satu pria bersenjata masih hidup dan bersiap menembak dengan senjata mesin. Melihat bahaya itu, Leo langsung menyalakan mobil dan kabur dari tempat tersebut. Belum sempat pergi jauh, mobil Leo tiba-tiba mogok akibat tembakan senapan mesin sebelumnya. Mereka semua terpaksa berhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tanpa banyak bicara, Leo mempersilakan Eva, Kali, Shane, dan Lisa pergi kemanapun mereka mau. Ia bahkan memberikan sebuah pistol untuk melindungi diri. Mereka sempat memohon agar boleh ikut bersama Leo. Namun Leo menolak. Ia mengaku frustrasi mobilnya rusak, dan kini
ia harus berjalan kaki menuju targetnya. Sementara waktu malam pembersihan tinggal 7 jam lagi. Leo pun mulai meninggalkan mereka. We all going to do? Snowden, take it. Just giving us guns? Please take us with you. We are not the kind of people who will survive to... Mendengar itu, Eva buru-buru menghentikannya. Ia menawarkan sebuah mobil dengan satu syarat. Leo harus mengizinkan mereka ikut bersamanya. Eva mengatakan ia memiliki seorang teman yang rumahnya tak jauh dari sana. Dan ia bisa meminjam mobil temannya. Leo ragu, lalu meminta Eva menelpon untuk memastikan. Eva pun menelpon, dan kabar baik datang. Mobil itu bisa dipakai. Akhirnya, Leo setuju. Ia akan melindungi mereka sampai ke rumah teman Eva. Namun dengan satu syarat tegas, jika ada yang menghambat perjalanan, mereka akan ditinggalkan. Dalam perjalanan, tiba-tiba kaki Shane tersangkut jebakan. Tubuhnya terseret ke depan, membuat semua orang panik. Belum sempat mereka bernapas, orang-orang mulai bermunculan dan menyerang. Situasi berubah kacau dalam hitungan detik. Namun Leo bergerak cepat. Dengan sigap, ia menghadapi para penyerang satu persatu, memberi waktu bagi yang lain untuk menyelamatkan Shane. Setelah keadaan aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Shoot it! Shoot the cable! Shoot it! Di dalam terowongan kereta api, mereka kembali diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Shane dan Lisa mencoba melawan menggunakan senjata yang mereka temukan di perjalanan. Shane terkena tembakan, sementara Leo harus menggendong Eva yang sudah terlalu ketakutan untuk berlari. Meski terluka, Shane masih mampu bertahan dan melumpuhkan para penyerang. Setelah itu, mereka kembali bergerak keluar dari terowongan. Akhirnya, mereka tiba di rumah teman Eva bernama Kanya. Di sana, mereka disambut dengan ramah, diberi makanan, dan luka Shane segera dirawat. Namun, suasana di rumah itu terasa janggal. Hubungan antara Kanya dan adiknya, Laura, tampak tidak baik-baik saja. Meski begitu, mereka semua menganggapnya hal biasa. Di sisi lain, Leo menagih janji Eva tentang mobil. Namun, kenyataan pahit terungkap. Eva berbohong. Keluarga Kanya tidak memiliki mobil apapun. Eva melakukan itu hanya agar mereka bisa diantar dengan selamat sampai ke rumah ini. Mendengar hal itu, Leo sangat kecewa dan marah. Baginya, kebohongan Eva telah menghancurkan satu-satunya harapan untuk membalas dendam. Dengan perasaan hancur, Leo mencoba meninggalkan rumah tersebut. Kali berusaha menghalanginya. Namun, tiba-tiba, Laura menembakkannya hingga tewas. Suasana langsung berubah mencekam. Terungkaplah alasan dibalik kebencian itu. Kanya ternyata berselingkuh dengan suami Laura. Dan Laura sudah menunggu malam pembersihan ini untuk menghabisi kakaknya sendiri. Melihat situasi semakin tak terkendali, Leo langsung bertindak. Ia berusaha mengeluarkan teman-temannya dari ruangan itu. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, mereka kebingungan. Tak ada tujuan, tak ada rencana. Di wajah Leo masih terlihat jelas rasa kesal dan amarah atas semua yang baru saja terjadi. Saat mereka sedang memikirkan harus pergi kemana, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah depan. Leo segera mengintip, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pasukan bersenjata yang sempat menembaki mereka tadi, ternyata kembali. Leo mendengar percakapan mereka. Mereka berencana mengepung tempat itu, dan membunuh semua orang yang ada di dalam. Tanpa menunda waktu, Leo langsung memberitahu yang lain agar segera bergerak. Ia mengajak mereka melompati pagar, karena seluruh sisi gedung sudah dikepung. Satu persatu mereka melompat. Namun saat giliran Leo, keadaan berubah. 3 pasukan tiba-tiba muncul di hadapannya. Beruntung, Leo masih sempat bersembunyi. Setelah keadaan dirasa aman, Leo akhirnya melompati pagar untuk menyusul yang lain. Namun baru saja mendarat di sisi seberang, ia tiba-tiba disergap sekelompok pria bertopeng, orang-orang yang sebelumnya mengejar Lisa dan Shane di awal film. Leo tak sempat melawan. Ia dipukul hingga pingsan, lalu diseret dan dibawa pergi oleh kelompok misterius itu. Sementara yang lain tidak menyadari apa yang terjadi. Saat Leo mulai sadar, ia menyadari kenyataan pahit. Eva, Kali, Shane, dan Lisa sudah lebih dulu ditangkap oleh orang-orang bertopeng itu. Mereka semua diangkut menggunakan mobil box, dibawa ke sebuah tempat yang tidak mereka kenal. Sesampainya di lokasi, mereka digiring masuk ke dalam sebuah gedung besar. Di sana,
Leo dan yang lain dipaksa berlutut berbaris di atas sebuah panggung. Pemandangan mengerikan terbentang di depan mata. Sudah banyak orang lain yang ditangkap lebih dulu. Semuanya dengan wajah ketakutan. Tak lama kemudian terungkap kebenaran mengerikan. Mereka dijadikan barang lelang bagi orang-orang kaya yang ikut berpartisipasi dalam malam pembersihan. Dengan santai dan penuh nafsu, para penonton menawar dengan harga mahal. Bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk mendapatkan hak membunuh Leo dan yang lainnya. Setelah lelang berakhir, Leo dan yang lain digiring ke sebuah ruangan besar yang telah disiapkan sebagai arena perburuan. Para orang kaya pemenang lelang turun ke arena dengan senjata lengkap, sementara yang kalah duduk di tribun, menonton dengan antusias. Menyadari mereka akan diburu seperti hewan, Leo langsung mengambil kendali. Ia meminta Eva, Kali, Shane, dan Lisa tetap diam dan tidak berpencar, sementara dia yang akan menghadapi para pemburu. Perburuan pun dimulai. Dalam kegelapan, Leo bergerak lebih dulu. Dengan keahlian tempurnya, ia melumpuhkan satu pemburu secara senyap. Saat hendak mengambil senjatanya, tembakan datang dari arah lain, namun Leo kembali sigap dan menjatuhkan pemburu kedua. Setelah berhasil menguasai senjata dan kacamata malam, keadaan berbalik. Dengan penglihatan unggul, Leo menghabisi dua pemburu sekaligus dalam waktu singkat. Aksi brutal dan cepat itu membuat penonton di tribun panik dan ketakutan. Leo kemudian kembali ke teman-temannya dan membagikan senjata, bersiap menghadapi perburuan berikutnya. Melihat situasi mulai tak terkendali, panitia acara segera memerintahkan para penjaga untuk menghabisi Leo dan teman-temannya. Tak lama kemudian, segerombolan penjaga bersenjata lengkap masuk ke arena perburuan. Dalam kondisi terdesak, mereka tak punya banyak pilihan, hanya bisa pasrah menunggu nasib. Namun, tiba-tiba seorang penjaga muncul dari belakang. Tanpa peringatan, ia menembak Shane hingga tewas. Suasana seketika hening. Leo yang melihat kejadian itu langsung membalas, menewaskan penjaga tersebut. Kematian Shane menghancurkan mereka semua. Rasa duka bercampur putus asa, membuat keadaan semakin mencekam. Namun, di tengah keputusasaan itu, suara tembakan kembali terdengar. Sekelompok pria bersenjata lengkap menerobos masuk dan mulai menembaki para penjaga. Satu persatu penjaga tumbang. Mereka adalah kelompok Carmelo, pria yang menentang keras malam pembersihan dan penindasan terhadap rakyat miskin. Orang yang pernah ditonton Kali dan ayahnya di awal film. Carmelo meminta Leo dan yang lain segera meninggalkan tempat itu. Namun Lisa menolak. Ia ingin tetap tinggal untuk membalas dendam atas kematian Shane. Mendengar keputusan itu, Leo akhirnya menitipkan Lisa kepada Carmelo dan pasukannya. Sementara itu, Leo, Eva, dan Kali memilih pergi. Sesampainya di area parkiran, Leo, Eva, dan Kali berhasil menghentikan sebuah mobil. Di balik kemudinya, duduk seorang wanita tua, ketua panitia pemburuan malam itu. Leo langsung menodongkan senjata ke arahnya, memaksanya keluar dari mobil. Terlihat jelas di wajah Leo, ia sangat ingin membunuh wanita itu. Namun, ia menahan diri. Leo memilih tidak menarik pelatuk. Ia hanya menyuruh wanita tua itu keluar dan berlari sejauh mungkin. You don't deserve to live, you piece of shit. You remember me? Now run. Leo lalu mengambil alih mobil tersebut. Bersama Eva dan Kali, ia melaju menuju target tujuannya. Meski waktu malam pembersihan tinggal sedikit lagi, Leo belum selesai. Sesampainya di rumah target, Eva dan Kali mencoba menasihati Leo agar tidak melakukan pembersihan. Namun Leo tetap pada pendiriannya. Baginya, pria yang telah membunuh anaknya tak pernah tersentuh hukum. Leo pun pergi. Ia masuk melalui jendela belakang. Sistem keamanan rumah itu sudah ia rusak sejak 3 hari sebelum malam pembersihan. Dengan langkah pelan, Leo mengendap-endap di dalam rumah. Hingga akhirnya, ia tiba di kamar target yang selama ini ia cari. Sepasang suami istri itu sedang tertidur pulas. Leo membangunkan mereka secara paksa. Amarah yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Ia meluapkan semua kekesalan dan kebenciannya pada pria tersebut. Shut up! I'll shoot you in the face. Okay. Look at me. Okay. Look at me. Look at my face. I You am know what you looking. took from me? I know. Setelah itu,
Leo meninggalkan rumah itu. Namun saat ia berjalan menjauh, sebuah tembakan tiba-tiba menghantam tubuhnya. Leo terkapar, namun belum tewas. Pria yang menembaknya adalah orang yang sebelumnya mengejar mereka di rumah teman Eva. Dan kenyataan pahit terungkap. Ia adalah Komandan Leo di pasukan khusus. Saat sang komandan hendak menghabisi Leo, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah target. Peluru itu menewaskan sang komandan. A nation reborn. Terungkaplah kebenaran sebenarnya. Saat berada di dalam rumah, Leo ternyata mengurungkan niatnya untuk membalas dendam. Tak lama kemudian, suara sirine pun terdengar. Tanda malam pembersihan telah berakhir. Hukum kembali berlaku, dan siapapun yang melakukan pembunuhan akan dihukum. Melihat Leo terkapar, Eva dan Kali segera membawanya ke rumah sakit. Dan di sanalah film ini berakhir.